Yaumul Qiyamah besok dari ditempatkan ketika membaca sholawat dalam sholat. Karena apa? Teks sholat dalam sholat itu tanpa sayyidina. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ala Ibrahim kepada sayyidina Muhammad Ibrahim. Karena sholat ya, itu harus sesuai dengan teks Rasulullah. Kalau di luar sholat boleh pakai sunnah. Khatamin Nabiyyin, Nabi yang terakhir, Abdul Mursalin, jadi seutama-utama para Rasul, wala aliyadnya dan kepada seluruh keluarganya. Waktu baru tabur hadis dan sudah telah dicantumkan, telah disebutkan dalam hadis dari Umar radhiyallahu anhu. Ini tentang malaikat Jibril mengajarkan Islam. Bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin. Ketika kami sedang duduk-duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di suatu hari, idza tala alaina rajulun, tiba-tiba datang pada kami seorang laki-laki syadidun bayadis siyab, orang yang pakaiannya sangat putih, syadidu sawa'i sya'ri, rambutnya sangat hitam. La yura alaihi asarus safar, tidak terlihat bahwa dia adalah seorang musafir. Karena musafir di sana itu biasanya orang musafir rambutnya lusuh, rambutnya morak-marik karena perjalanan di tengah padang pasir. Dia enggak, bajunya bersih, rambutnya hitam, mengkilat, hingga la yura alaihi safar, tidak terlihat dia adalah seorang musafir. Wala ya'rifu minna hadun hatta wala ya'rimna hadun, dan tidak ada seorang pun di antara kita yang mengenalinya. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasnada rukbati ila rukbati, kemudian dia menempelkan lutut dia dengan lutut Rasulullah. Wa kafina ala fakhidaihi, dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Ya Muhammad, beritahukanlah kami tentang Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasul bersabda, al-Islam anta syahada alla ilaha illallah anna Muhammadar Rasulullah. Islam adalah pertama syahadat, yang kedua wa tuqimus shalah, wa tu'ti zakah, wa tasuma Ramadan, wa tahijjul baiti in istata'a ilaihi sabila. Ini kemudian disebut dengan rukun. Istilah rukun, istilah syarat itu dari ulama. Di sini tidak ada Rasul mengatakan ini rukun Islam, tidak ada. Jelaskan Islam, iman, kemudian sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggal tidak sah, yang namanya rukun. Syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi sebelum melakukan pekerjaan. Sehingga syarat sholat harus dipenuhi dulu sebelum sholat. Kalau tidak terpenuhi, ya sholatnya nggak sah. Kalau kan ngamar kerjaan, syaratnya harus penuhi dulu. Ya, orang penuh ya, orang kanggu. Ketiga tentang Islam. Setelah Rasulullah menyampaikan tentang Islam, ini yang aneh, makanya sini sebut sodakta. Setelah orang tadi bertanya, Rasul menjawab, Rasul mengatakan sodak. Orang tadi mengatakan yang tadi mengatakan sodakta, benar kamu Muhammad. Sehingga para sahabat gumun wajibna, kami heran, wajibna lalu, kami heran padanya. Yus'alu wa yus'abdad, dia yang bertanya tapi dia yang membenarkan. Ini menunjukkan bahwa sebelum ini Rasulullah tidak pernah belajar tentang Islam, tapi begitu ditanya berebel, langsung menjawab dengan sempurna sehingga dibenarkan oleh orang tadi. Ternyata adalah malaikat Jibril.
yang berubah wujud menjadi manusia. Qala, setelah itu Jibril berkata, "Fa'akhbirni 'anil iman." Ceritakanlah kepada kami tentang iman. Qala, "Antu minabillah wa malaikatihi wa rasulihi." Yaitu hendaklah kau beriman pada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, wa tu'minu bil qadar khairi wa syarri. Dan beriman pada qadar, takdir baik atau takdir. Qala, kalau beriman atas sodakta, benar kamu. Ini hadisnya riwayat Imam Muslim. Sekarang tentang fa'innal firqatun najiyah, tentang kelompok yang selamat. Hadisnya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Jadi di dunia ini ada kelompok yang nantinya di akhirat selamat, ada kelompok yang celaka. Di sini Rasulullah menyampaikan siapa kelompok yang selamat. Rasul bersabda, tafarraqatil yahudu ala ihda sabrina. Ini sudah terkenal hadisnya, bahwa orang-orang Yahudi itu tafarraqat, terpecah, ala ihda sabrina, ada 71 golongan, au isnaini wa sab'in, atau 72 firqah, 72 kelompok. Wan nasara misla dzalik, orang Nasrani juga sama saja, terpecah menjadi 72 kelompok. Zalika misla zalika wa tafarraqat ummati, sedangkan umatku terpecah-pecah ala salasin wa sab'ina firqah, menjadi 73 kelompok. Jadi umatnya Rasulullah itu lebih banyak yang terpecah-pecah daripada orang-orang Yahudi. Hadis berikutnya, an Abdullah bin Amr qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, layak tiangna ala ummati, ini prediksi Rasulullah, akan datang pada umatku ma'ata ala Bani Israil, apa yang pernah datang akan dilakukan bagi umatku, apa yang pernah dilakukan oleh Bani Israil, hazwan naqli bin naqli, yaitu mereka mengikuti sandal dengan sandal. Artinya apa? Mengikuti segala apa yang dikerjakan orang lain. Umatku nanti, kata Rasulullah, akan serba mengikuti apa yang dilakukan oleh orang lain. Persis pada pasarnya nganggo sandal hijau, ya sandal hijau, sepatu ireng, jenis sepatu ireng. Hatta ingka min humman ata ummahu alaniatan. Bahkan kata Rasulullah, kalaupun ada di antara mereka orang yang gagai ibunya, lakana di umatnya mayas adalah, maka umatku akan meniru itu. Kalaupun ada anak yang berani gagai ibunya, itu pun akan ditiru. Jadi ini, dan kenyataan ini akan diprediksi oleh Rasulullah. Sekarang sudah terbukti, kita tuh banyak yang suka meniru-niru orang non-muslim, orang-orang kafir, budaya, perilaku, tata cara hidup. Ini sekarang kita akui sudah diprediksi oleh Rasulullah. Sampai ulang tahun model mereka, anggota kita, anggota lilin, lihat lilin, itu budaya mereka. Kita umat Islam bangga meniru. Hidup kita sekarang sudah merasa modern, orang modern. Kalau kita sudah hidup seperti orang Barat, model orang Barat, nasi liwetnya si sederhana, model dia, tinggal jalan. Ini hanya yang disebut dengan tasabuh, menyerupai, ini yang larangan Rasulullah. Kemudian wa inna Bani Israil tafarraqat an Israil. Kemudian wa inna Bani Israil tafarraqat ala istilahnya millatan.
dari kecil terpecah menjadi 7 umat. Salah satu umatku menjadi 73 kelompok. Kulluhum finnar. Dari 73 kelompok itu semuanya masuk neraka. Illa millatan wahidah, kecuali satu kelompok. Jadi dari sekian banyak umat Islam, banyak sekian kelompok keyakinan, itu yang hanya masuk surga ya satu, lainnya masuk neraka. Oh, coba bertanya, waman hiya ya Rasulullah, siapa mereka surga itu? Ma'ana alaihi wasallam. Itu orang-orang yang menetapi kami, yang ibadah, yang konsekuen dengan ajaran-ajaran kami dan sahabat-sahabat kami. Ini yang kemudian kata ana ali ashabi disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah. Ini adalah dari kata ini. Sehingga yang akan selamat nanti adalah kelompok ahlus sunnah wal jamaah. Yang pertanyaan kita, siapa kelompok ahlus sunnah wal jamaah? Jawabannya ini. Orang yang mentaati Rasulullah, orang yang mentaati sahabat, bukan kelompok tertentu, bukan orang yang mengklaim saya termasuk kelompok Al-Sunnah, bukan itu. Orang yang di mana-mana, bukan ngumpul dalam satu organisasi. Maksud itu kan buatan kita, bukan buatan Rasulullah. Ya. Orang yang mengklaim dirinya sebagai Ahlussunnah wal Jamaah, ini pun jamaah biasa. Sholat jamaah, mungkin apa? Bengal orang musola, tapi si jamaah mungkin itu kan membuktikan dia pun jamaah. Aneh. Kok mengklaim sebagai Ahlussunnah? Sebaliknya kita, yang orang di kelompok Muhammadiyah, jangan mengklaim kita menjadi Muhammadiyah. Artinya apa sih? Pengikut Muhammad. Itu kan salat jamaah biangnya, kalau aku disunah dari aku Muhammadiyah. Itu namanya cuma klaim mulut saja. Tapi dimanapun orang, walaupun tidak di jadi Muhammadiyah, asal dia konsisten mengikuti Rasulullah, itu termasuk Ahlussunnah wal. Jadi nggak usah ngeklaim, tapi kita berupaya. Nah, Allah sudah menjelaskan. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah Muhammad pada umatmu, barang siapa yang mengaku dirinya mencintai Allah, yuhibbukum wa Allah akan mencintai kamu, wa yaghfir lakum dzunubakum. Jadi kita nggak usah pertama kita tidak usah mengklaim orang yang paling selamat. Kita mengklaim kita layak Ahlussunnah wal Jamaah. Juga kita tidak usah risau kalau ada orang lain mengatakan kita tidak termasuk kelompok Ahlussunnah wal Jamaah. Sebab yang menilai Allah. Tapi yang kita upayakan, kita harus mengupayakan agar kita bisa mengikuti Rasulullah SAW. Ini kuncinya di situ. Yang kedua, minas salafi ajma'u, semua orang salaf, itu orang dulu, ulama-ulama salaf. Jadi ulama salaf ini kelompok sahabat, tabi'in, tabi'in itu prosesnya. Jadi kelompok dengan kelompok salaf. Bukan kelompok yang sekarang mengklaim namanya salafi, bukan ya? Jadi sekali lagi ini seperti tadi Ahlussunnah Jamaah, ini kelompok salaf adalah para ulama terdahulu. Al-i'tiqadi ba'dal alima kullu hadisun. Ulama-ulama salaf dulu itu mengatakan tentang i'tiqad adalah sesungguhnya mengetahui, meyakini semua yang ada di dunia adalah hadisun. Semua adalah baru. Khalaqallah minal adam. Allah telah menciptakan sebelumnya tidak ada. Bahwa alam itu qabilun lil fana. Yang namanya alam semuanya akan rusak. Selain Allah akan rusak. Al-Qasas ayat 28. Di mana kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu pasti akan rusak. Al-Qasas surat 8 ayat 88.
kullu syai'in halikun illa wajhah. Semua sudah akan pasti rusak selain Allah. Semua apapun selain Allah pasti rusak. Ini ada sesuatu yang kadang-kadang seperti di luar nalar. Karena apa? Karena yang namanya makhluk adalah selain Allah. Semua makhluk, manusia, makhluk, hewan, makhluk, planet-planet, makhluk. Neraka makhluk bukan? Surga. Nah, karena neraka sudah makhluk sehingga halikun pasti akan rusak, ada batasnya. Surga neraka ada batasnya. Tetapi mengapa Al-Quran mengatakan khalidina fiha, kekal. Ini bahasa yang sebenarnya pasti rusak, hanya saja masanya itu tidak bisa diketahui. Tapi pasti rusak sesuai ayat ini. Kita harus yakin selain Allah pasti rusak. Seperti kalau di dalam matematika itu kan ada simbol S turun. Nah, tak terhingga. Jadi tak terhingga ini ada, sebenarnya ada enggak? Ada hingganya enggak? Pasti ada. 10 begitu lu biro. 33 kemudian terus. Sisi juga. Hanya kita tidak tahu sampai di mana habisnya. Itulah surga dan neraka. Pasti hanya abada, karena kita tidak bisa menghinggakan atau hingganya. Tapi informasi Al-Quran bahwa kulli syai'in di sini wala tad'u ma'allahi ilahan akhar, janganlah sekali-kali kamu menyembah Allah selain Allah atau menyembah Allah dengan yang lain. Illa wa dia. Kenapa? Kulli syai'in karena segala sesuatu pasti rusak kecuali Allah saja. Ini dasarnya para ulama salaf meyakini bahwa segala sesuatu itu adalah baru karena semuanya diciptakan oleh Allah, dan segala sesuatu yang baru segala yang diciptakan pasti akan rusak. Wala an-nazara fil kauni al-ma'rifatullah wajibun syar'an. Sedangkan kita untuk mengetahui tentang Allah itu hukumnya wajib secara syara. Kita diperintahkan untuk mengetahui tentang Allah. Tentu yang diperintahkan mengetahui bukan zat Allah, tapi mengetahui tentang sifat-sifat Allah. Ini alasannya untuk mengetahui Allah ternyata sini menggunakan ayat-ayat kauniyah. Afalam yanzuru ila sama fakum kaifa banana wa zayyana. Apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana tentang langit fakum yang ada di atas mereka? Kaifa banana, bagaimana kami membangunnya, wa zayyana, kami menghiasi langit-langit itu. Wa ma laha min furuj, dan tidak ada yang retak, tidak ada yang bolong. Al-ardu madadnaha, bagaimana kami membentangkan bumi, walaupun ada rosya kami tancapkan di atas bumi itu gunung-gunung, lambatna fiha min kulli zawjin bayyih, dan kami tumbuhkan di atas bumi itu setiap tanaman yang indah. Semua itu adalah tafsiratan untuk mengetahui ilmu al-adil bagi setiap hamba yang kembali pada Allah. Untuk mengetahui Allah, kita diperintahkan mempelajari ayat-ayat kauniyah. Kita tidak boleh, nanti di bawah ada, tidak boleh ingin mengetahui zat Allah. Tapi cukup kalau kita mau mempelajari, mau merenungkan tentang ciptaan Allah, pasti kita akan meyakini akan adanya dan kekuasaan Allah. Kita tidak usah jauh-jauh kalau kita ingin mengetahui tentang zat Allah, tidak akan mungkin. Salah satu contoh saja. Kenapa kita yakin bahwa ada listrik, ada strom? Kita tidak perlu harus mengetahui kaya apa bentuk strom, warnanya apa, tapi cukup dengan tanda. Nek wis
sekarang pecet muruk, kita yakin betul ada seteru. Begitulah dengan mengetahui Allah, tanda-tandanya saja. Makanya ayat yang pertama Allah firman pada Rasulullah itu ayat kauniyah. Ya. Ketika Jibril datang, Iqra ya Muhammad. Jibril kongkon moco tapi tidak membaca tulisan. Orang dia diwaca Muhammad, enggak. Hanya ngomong saja Iqra Muhammad. Nah Rasulullah ngertinya kalau moco tulisan. Dia semata mana bisa? Saya tidak bisa membaca. Berulang sampai 3 kali, saya tidak bisa membaca. Terus ya sampai cara saya sampai di orang bawa tulisan, sampai di orang sopo. Ternyata Jibril melanjutkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Kita diperintahkan pertama-tama untuk mengenal apa manusia itu diciptakan dari darah. Ini ayat kauniyah. Ini dalil-dalilnya surat Qaf. Ini juga ayat-ayat kauniyah. Karena sama akan menurunkan air dari langit, membawakan hambatna jannati wa habbal hasid, dan kami tumbuhkan kebun-kebun jannat, ini kebun wan nakhla wal baqatul. Semua ayat-ayat kauniyah. Ini surat Al-Ghasyiyah yang dibaca Bukhari. Kita membeli tentang unta, tentang langit, kemudian ditinggikan tentang gunung, tentang bumi, dan semuanya. Ini semuanya adalah ayat-ayat kauniyah agar kita. Ini juga masih Nabiul Salat ini yang apa namanya? Ayat masih kauniyah. Soalnya dalam penciptaan dan bumi, waktu nahar, dan pergantian malam dan siang. Di langit, bumi, pergantian malam dan siang, wal fulkil lati tajril bar, dan kapal-kapal yang berlayar di lautan, bima yang benar dengan mengangkut sesuatu yang mendatangkan manfaat bagi manusia, barang-barang. Karena anggalallah minas sama, dan apa yang diturunkan Allah dari langit, bima'in dari hujan, wa'ibir al-babatuna, maka kami hidupkan dunia dan mati, kebasabian kulidah, dan kami sebarkan setiap jenis binatang. Atau serib firiyah wasahab, dan kami tiupkan angin dan awan, al-musakhir pada sama yang terbentang di antara langit dan bumi, la ayatin ya qawmi yakin. Ini dalil-dalil tentang bagaimana kita seharusnya meyakini tentang adanya Allah. Enggak ada tanya itu. Iya, enggak. Agak tadi yang awal tadi terkait hadis Nabi yang Nabi menerangkan bahwa Islam itu apa. Terus di terakhir malaikat Jibril ya, ada termasuk meyakini khairi wa syarihi. Takdir dari qadar dan qadar. Itu kan bahwa kita, saya sebenarnya akhlak meyakini bahwa takdir itu kan yang sudah terjadi itu pasti yang terbaik, termasuk yang menurut kita itu tidak senang, nggak, misal entah kebanan, terus ketipu jutaan misal. Tadi ada cerita, ada ya pasti semuanya apa yang terjadi itu berarti bisa diyakini bukan untuk apa ya, bahwa apa yang sudah terjadi itu memang sudah ketentuan dari Allah, dan kita harus mengimani dan mengikhlaskan. Terus apakah kan mengimani, mengikhlaskan, belajar ya tentang itu. Terus ketika kedepannya terjadi lagi, kita juga harus ikhlas lagi. Itu ya maksudnya berarti kita harus beriman akan hal-hal, misal kan kita nggak mungkin baik terus, mujur terus, kan gitu kan, pasti ono ada masanya itu. Jadi tugas kita termasuk mengimani hal-hal yang takdir buruk tersebut gitu. Nah, ini
Ini masalah iman ya. Bahwa iman itu kan termasuk bagian dari tauhid. Tauhid itu kan apa? Tauhid itu kan keesaan Allah. Jadi ada tauhid itu ada namanya tauhid uluhiyah, ada tauhid rububiyah. Tauhid uluhiyah adalah tauhid yang terkait dengan penyembahan pada Allah. Jadi berdoa, menyembah itu. Kemudian keyakinan tentang apa namanya, yaitu jadi perintah-perintah Allah itu uluhiyah. Rububiyah adalah tauhid tentang ciptaan, tentang Rob itu artinya apa? Pencipta, pemelihara. Sehingga kalau orang percaya pada tauhid rububiyah tapi tidak percaya uluhiyah, itu kafir. Walaupun sudah meyakini adanya Allah. Contohnya adalah iblis. Iblis itu kan yakin Allah yang menciptakan. Tetapi karena apa? Disebut kafir karena apa? Tidak mau melaksanakan, tidak diperintah sujud pada Adam, tidak mau. Artinya apa? Dia ingkar melaksanakan perintah Allah. Maka keyakinan rububiyah itu monggo kita resapi. Kita resapi bagaimana kita bertauhid rububiyah. Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis dari ini di dalam kitab Abu Salihin dari Abu Sa'id Al-Khudri riwayat Muslim. Rasulullah bersabda, man radiyallahu rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin rasulah dakhala jannah. Barang siapa yang ridho Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya, Muhammad sebagai Rasulnya, masuk surga. Enak ya? Ini makanya saya setiap awal mesti saya baca Robi itu billahi rabbil itu untuk mengingatkan kita bahwa kita jangan sampai lepas iman kita dari keriduan kita dari sifat rububiyah Allah. Allah menciptakan, Allah memelihara. Ketika Allah memelihara, namanya orang memelihara kan menginginkan agar menjadi baik. Kita memelihara anak kita pasti supaya anak kita menjadi baik. Kita memelihara ayam tentu agar ayamnya baik, telurnya banyak misalnya. Dan juga seterusnya. Setiap usaha memelihara pasti akan menjadi. Begitulah Allah. Allah memelihara kita itu supaya kita menjadi baik. Namun saja, namanya cara memelihara itu tidak harus semuanya dengan cara-cara yang kita senangi. Contoh, orang tua memelihara anak, apakah akan semuanya menyenangi anak? Apa yang disenangi? Kadang-kadang tidak. Jadi kita selalu dimarahi, dijewer, dikeplak. Apakah itu karena orang tua kejam? Tidak, justru karena sayang. Dia butuh dijewer karena sayang. Yang sering saya contohkan itu anak perempuan umur 3 tahun arep pasaran, lalu ibunya minta peso. Kira-kira sih digawe peso sing landep apa peso plastik? Orang tua yang bijaksana memberikan peso plastik. Tetapi barang tinggal pasaran orang landep. Bocah njaluk ijol para ibuke. Sing landep. Kira-kira ibu nuruti ora? Ibu yang sayang pada anak mesti orang dituruti. Ketika anak minta orang dituruti, senang ora? Susah, nangis guling-guling. Tapi kata orang tua, karepmu guling-guling sak nangis sakarepmu. Timbang tanganmu ke perang, lebih baik kamu guling-guling. Kenapa? Orang tua tahu akibat, anak tidak tahu. Itulah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, kamu tidak tahu. Sehingga disitulah ketika kita mendapatkan kesusahan, mungkin seperti itu. Ya kita harus segitu. Karena Allah Maha tahu. Bedowi nek takai duit sekak ya, orang kau berngaji.
jamaah malah bener naik duitnya. Karena apa? Allah yang tahu kekuatan saya, kemampuan saya, tahu jiwa saya. Tapi saya tidak. Kita kan hanya apa ya bahasanya ya, nek ya, nek apun duit itu pakai, kayak gue kan nek lah, kira-kira nek tenang jauh lah. Begitulah kan cara Allah memelihara kita. Tidak selalu dengan sesuatu yang kita senangi. Kadang-kadang justru. Makanya kita harus yakin ketika mendapatkan ujian, kita harus ridho. Rasul mengajarkan kita tetap alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Itu ucapan hamdalah bagi orang yang sedang dalam keadaan susah. Alhamdulillah alamin, ujian bagi orang yang dapat kesenangan. Ini pelajaran tauhid. Sehingga sekali lagi ketika Allah mentakdirkan kita dalam hal ini itu kita harus yakin ini kasih sayang Allah. Sebab apa? Allah bisa saja memberikan kita senang-senang. Bahkan orang tahu sholat jika itu bukan gitu. Tapi kalau orang tua mana mustahil sakarbu dilulu sakarbu Pak ketabrak motor masuk urusanmu. Inilah makanya tadi ketika kita ridho Allah sebagai Rabb, kita harus ridho ketika Allah menentukan kita sesuatu yang tidak kita senangi. Iya, karena itu kehendak Allah. Namun demikian, kita manusia diperintahkan untuk berusaha ya, ke arah yang bukan berarti kita urusannya bisa Allah Pak orang tidak bisa seperti itu. Mampu diberikan akal, diberikan hak otonomi. Tidak kalau orang Jawa itu membuat perumpamaan yang salah. Menungsoke mengkoyo dene wayang. Sakar pedalane sing kudune menang dikalahke ya kena tidak seperti itu. Karena wayang benda mati. Allah memberi manusia diberikan akal, diberikan modal, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Diberikan modal, manusia punya potensi menjadi orang baik, punya potensi menjadi bajingan, semuanya sama. Kita sama-sama punya potensi itu. Tinggal dengan akal itu kita memilih yang mana. Bukan ya? Dia berat kan itu. Kita belajar ridho ketika mendapatkan sesuatu yang tidak kita senangi. Ini senangi. Kalau jika kita senang ya, cacilnya bisa.